dunia IWIKA, dan yang kami muliakan dan kami banggakan seluruh tamu undangan yang sudah hadir dan partisipasi pada perayaan syukur 25 tahun FS Game hadir di IWIKA pada hari ini. Izinkan kami untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan yang sudah kita lalui bersama. Yang kedua, misa syukur. Yang ketiga, ramatama atau sambutan. Yang keempat, penutup atau makan bersama. Untuk itu, kami mengundang kepada para pastor untuk melayani kami pada acara yang kedua, yaitu misa syukur pada hari ini. Kepada para pastor, kami silakan. Satwa matahari, bulan dan bintang. Tanah yang kaya, alam dan raya, dicipta Tuhan bagi kita. Kita sembah, kasih cintanya kita puja. Mari bermazmur dengan rebana untuk mengasyurkan dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan dikau, dan engkau akan memuliakan daku. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, rekan-rekan imam, umat Allah yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti disampaikan di awal perayaan kita tadi, bahwa pada hari ini kita semua ada di tempat ini untuk bersama-sama kita menaikkan puji dan syukur kita kepada Tuhan atas peristiwa 25 tahun yang lalu. Tuhan telah menghadirkan para suster,
di tempat ini untuk melayani umat Tuhan, mewartakan Injil Kerajaan Allah melalui hidup dan karya-karya para suster. Tentu dalam perjalanan rentang waktu 25 tahun itu ada banyak hal yang terjadi. Ada kegagalan, tetapi juga ada keberhasilan yang ditorehkan oleh para suster dalam karya-karya mereka. Karena itu, sekali lagi pantaslah kita bersyukur pada Tuhan karena semua yang telah Tuhan buat bagi para suster di tempat ini. Dan kita juga terus memohon semoga rahmat serta berkat Tuhan terus menyertai, menuntun dan membimbing para suster untuk juga terus mewartakan karya keselamatan Tuhan di tempat ini. Dalam perayaan Ekaristi ini juga kita mohon keselamatan kekal bagi saudara Baldus Riaan Hemas yang tadi pagi dipanggil menghadap Sang Pencipta. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk memulai perayaan Ekaristi ini dengan menyesali dan mengakui akan segala kekurangan, kesalahan, dan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kepada
surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Kasihanilah kami, Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan. Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa penguasa semesta alam, Engkau berkenan tinggal dalam hati kami. Semoga kami senantiasa menjaga kekudusan diri, agar menjadi kediaman yang layak bagimu. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yeremia. Tuhan bersabda kepada Yeremia, "Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan. Serukanlah di sana sabda ini dan katakanlah, dengarkanlah sabda Tuhan, hai sekalian orang Yehuda, yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah sabda Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkah dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama kalian di tempat ini. Jangan percaya kepada perkataan dusta. Ini baik Tuhan, baik Tuhan, baik Tuhan. Hanya apabila kalian sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkah dan perbuatanmu, apabila kalian sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kalian sendiri, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. Maka aku mau diam bersama kalian di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, sejak dahulu kala sampai selama-lamanya.
Tetapi ternyata kalian percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kalian mencuri, membunuh, berzina dan bersumpah palsu, membakar kurban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kalian kenal. Lalu kalian datang berdiri di hadapanku, di rumah yang atasnya namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat, agar dapat melanjutkan segala perbuatan yang keji itu. Sudahkah menjadi sarang penyamun rumah yang atasnya namaku diserukan ini aku? Aku melihat sendiri semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelataran rumah Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagia orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji Engkau tanpa henti. Berbahagialah para peziarah yang mendapat kekuatan daripada-Mu, yang bertolak dengan penuh gairah. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga-Mu, ya Allah ya aku. Lihatlah kami, ya Allah perisai kami, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bukalah hati kami ya Tuhan, supaya kami memahami sabda Putra-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Tuhan bersama
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah para hamba itu, "Maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu?" Tetapi ia menjawab, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kalian mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian, kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, umat Allah yang saya kasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, ketika kita bersama-sama merayakan perayaan syukur atas kehadiran para suster FSGM di Bika, saya mau mengajak kita sekalian untuk sejenak merenungkan sabda Tuhan yang telah kita dengar bersama dengan tema menjadi gandum Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, kita semua tentu pernah mendengar kata haters. Apalagi orang yang selama ini berkecimpung dalam media sosial, kata haters itu menjadi sebuah kata yang sangat lazim. Haters adalah seorang atau beberapa orang yang senantiasa menyebarkan komentar negatif terhadap orang lain. Segala tindakan yang dilakukan seseorang tidak pernah terlihat baik di mata para haters. Selalu saja ada yang salah. Selalu saja ada yang tidak sesuai, yang tidak pantas dan tidak cocok pada diri orang lain. Haters menyebarkan benih-benih keburukan dan cacat celah pada diri orang lain. Dan tentu saja hal ini menjadi gangguan dalam hidup dan kehidupan seseorang. Bapak dan Ibu, saudara dan saudariku yang saya kasihi. Pada bacaan Injil, Yesus kembali menggambarkan tentang kerajaan Allah. Pada kesempatan ini, Yesus mengumpamakan kerajaan Allah dengan gandum
dan ilalang. Tuhan menaburkan benih gandum di ladang. Segala macam hal baik Tuhan anugerahkan di dunia ini. Akan tetapi ada saja pihak yang tidak suka dengan situasi ini. Diam-diam mereka bertindak menyebarkan benih ilalang di ladang yang sama. Tindakan cepat dapat dilakukan dengan mencabut ilalang. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan agar benih gandum tidak ikut tercabut lalu mati. Gandum dan ilalang dibiarkan bertumbuh bersama. Dengan demikian, gandum bertumbuh sempurna dan memberi hasil. Barulah pada saat panen dilakukan pemisahan antara gandum dan ilalang. Gandum masuk ke dalam lumbung, sedangkan ilalang dibakar. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, umat Allah yang saya kasihi. Perumpamaan tentang ilalang di ladang gandum memberikan pemahaman kepada kita bahwa yang baik dan yang jahat bisa berada dalam satu tempat yang sama. Hal ini nyata dalam penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia baik adanya. Namun ternyata di sela-sela waktu ada kejahatan yang menyeruak dalam diri manusia itu. Bapak dan Ibu, saudara dan saudariku yang saya kasihi. Kejahatan itu adalah buah dari ambisi dan keinginan untuk mementingkan diri sendiri. Kejahatan ini buah dari pembangkangan terhadap hakikat manusia itu sendiri. Manusia ingin lepas kendali dan hidup semaunya sendiri. Dan keadaan ini terus bertumbuh dalam kehidupan manusia. Sikap ini pun bisa bertumbuh menjadi besar, mengakar dengan kuatnya, dan melekat dengan eratnya. Maka tidak heran kalau dalam kehidupan kita, kadang kita berjumpa, kita bertemu dengan manusia yang sangat keji, manusia yang sangat sadis. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, umat Allah yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin kita berpikir, kenapa Tuhan tidak membunuh ilalang atau kejahatan itu dalam diri manusia? Kenapa Tuhan tidak melindungi sehingga manusia baik terus adanya? Tapi Tuhan tidak berpikir demikian. Tuhan malahan memberikan keduanya kesempatan untuk bertumbuh dalam diri manusia. Dan pertumbuhan itu tidak dihalanginya. Tuhan memberi kebebasan kepada kita manusia untuk memilih. Manusia menentukan pilihan untuk tetap tumbuh sebagai gandum, tidak sebagai ilalang. Dengan pilihan itu, maka pada akhir zaman, buahnya adalah kebahagiaan abadi. Demikian juga dengan pilihan sebaliknya. Jika ilalang yang dipupuk bertumbuh dalam diri manusia, maka pada akhir zaman akan dihadiahi neraka abadi. Maka marilah Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, kita menentukan sikap. Memilih menjadi gandum Kristus atau menjadi ilalang iblis. Di ladang Tuhan, dalam arti di dunia ini, kita menjadi gandum atau menjadi ilalang. Belajar dari bacaan hari ini, teristimewa bacaan Injil, marilah kita terus bertumbuh seperti gandum di antara ilalang. Bertahan sampai akhir hidup sebagai pribadi yang baik. Mari Bapak Ibu, saudara dan saudari, kita hening sejenak untuk meresapkan firman Tuhan ini di dalam hati kita masing-masing.
Bapak dan Ibu saudara dan saudari, setelah kita disegarkan oleh firman Tuhan, mari kita berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas rahmat, bimbingan, dan penyertaan-Mu kepada para suster FSGM yang boleh pada hari ini merayakan 25 tahun berkarya di YWK ini. Kami mohon kiranya Engkau terus membimbing, menuntun, dan memberikan sukacita dan kegembiraan kepada para suster dalam pelayanan di tempat ini. Semoga mereka menjadi pembawa kabar sukacita bagi semua orang yang berada di tempat ini, dan berilah mereka kekuatan, kesehatan, dan kerahiman-Mu. Semoga mereka terus berkembang, terus bertahan dalam situasi dan keadaan apapun di tempat ini, dalam mewartakan kerajaan-Mu di sini. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi para suster yang pertama kali tiba di tempat ini yang telah meninggal. Kiranya Engkau menganugerahkan, memberikan kerahiman-Mu kepada mereka dengan mengampuni segala dosa dan kesalahan mereka. Dan bagi mereka yang masih hidup, semoga Engkau juga memberikan rahmat kesehatan, kegembiraan, dan sukacita kepada mereka. Kami mohon. Ya Tuhan, semoga perayaan 25 tahun ini memberikan semangat dan sukacita kepada kami, teristimewa kepada putra-putri YWK yang ada di tempat ini. Semoga mereka juga dengan setia mendengarkan panggilan-Mu untuk menjadi biarawan ataupun biarawati. Kami mohon. Ya Tuhan, kami juga mohon kerahiman-Mu bagi keselamatan arwah saudara kami Baldus Rayaan Hemas yang telah meninggal. Ampunilah segala dosa dan kesalahannya, dan berikanlah
kekuatan iman kepada kedua orang tuanya. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, demikianlah doa-doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoalah saudara dan saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa sumber kehidupan, bersama roti dan anggur yang akan kau berkati ini, jadikanlah pula diri kami bulir-bulir gandum yang berisi,
agar kami layak disatukan dalam lumbung surgawi-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada, dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayangmu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh yang dengan pengantaraannya Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami harapkan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Leo Labalajar, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya saudara Baldus Renyan Hemas, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Dialah santapan jiwa daya ilahi untuk melawan dosa. Maka berbahagialah saudara dan saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas untuk datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Mohon perhatian, bagi tamu undangan yang tidak beragama Katolik tidak diperkenankan untuk menerima komunitas. Terima kasih.